Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Saya Ayu Firdaus Sunatira Rahman akan membahas tentang kajian teori, analisis pengguna dan identifikasi fasilitas, dilihat dari nilai objektivitas, SWOT, dan design thinking dalam tahap awal perancangan, desain interior kantor pada mata kuliah desain interior 3. Perancangan interior kantor haruslah berlandaskan objektivitas melalui kajian teori, pemahaman pengguna, dan identifikasi fasilitas dengan pendekatan SWOT ataupun design thinking agar tercipta ruang yang fungsional, efisien, dan produktif. Di mana kajian teori atau dasar konsep atau disebut juga dengan pengetahuan menekankan pada ilmu, literatur, dan tren yang menjadi dasar konsep desain. Fokusnya pada teori dan standar yang sudah disepakati. Analisis pengguna atau kebutuhan nyata manusia itu sendiri berfokus pada aktivitas, kebutuhan, dan perilaku orang yang akan memakai ruang. Fokusnya pada siapa dan bagaimana pengguna bekerja. Identifikasi fasilitas, yakni solusi konkret atau ruang dan benda itu sendiri, lebih pada sarana, prasarana, dan elemen interior yang harus disediakan. Nah, fokusnya pada apa aja yang harus ada di ruangan. Pada nilai objektivitas, Rookie 2013 memperlihatkan sebuah skema nilai objektivitas dalam membantu pembentukan konsep baru di interior kantor yang terlihat seperti ini. Jadi sebelumnya ada masalah dan kesalahan yang ada pada interior kantor sebelumnya atau kita sebut dengan existing, di mana nilai objektivitasnya bisa dilihat dari 9 kriteria di sini, yakni yang pertama meningkatkan produktivitas, kedua mengurangi pembiayaan, ketiga meningkatkan fleksibilitas, keempat meningkatkan interaksi, kelima mendukung perubahan kultur, keenam menstimulasi kreativitas, ketujuh menarik dan mempertahankan staf, kedelapan mengekspresikan merek tersebut, kesembilan mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan, di mana nanti akan berimplikasi terhadap penentuan tentang di mana dan bagaimana serta seperti apa kantor atau tempat bekerja nanti yang sesuai dengan tipe organisasi kantor tersebut untuk dapat membentuk konsep baru, yang mana pastinya akan ditentukan oleh yang pertama yakni lokasinya, yang kedua tata ruang, yang ketiga pengguna, yang keempat penampilan fisik, kelima arsip, dan yang terakhir standarisasi konsep itu sendiri. Pembahasan tentang nilai objektivitas pada kajian teori pada 9 aspek yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yakni meningkatkan produktivitas. Di sini bisa dilihat bahwa desain ruang harus mendukung fokus kerja, mengurangi distraksi, dan mempermudah alur aktivitas sehingga karyawan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi pembiayaan, di mana penataan ruang, pemilihan material, serta teknologi hemat energi dapat menekan biaya operasional tanpa menurunkan kualitas kenyamanan, di mana hal tersebut berimplikasi pada meningkatkan fleksibilitas, yakni bisa dengan menghadirkan furnitur modular, ruang serbaguna, dan desain yang adaptif yang dapat mempermudah kantor bertransformasi sesuai dengan kebutuhan kerja yang terus berubah, gitu ya, ataupun mood yang ingin dibangun. Gitu. Lalu yang keempat, yakni meningkatkan interaksi di mana area kolaborasi seperti lounge atau ruang semi terbuka itu dapat mendorong komunikasi antar karyawan sehingga tercipta teamwork yang lebih baik. Pembahasan nilai objektivitas selanjutnya, yang pertama yakni mendukung perubahan kultur, di mana kantor bukan hanya tempat kerja tetapi juga media untuk membangun budaya organisasi yang terbuka, inklusif, dan inovatif. Selanjutnya ada menstimulasi kreativitas, di mana elemen visual, pencahayaan, warna, dan tata ruang dapat dirancang untuk memicu ide-ide baru dan atmosfer inspiratif. Selanjutnya, tentu harus menarik dan dapat mempertahankan staf, di mana lingkungan kerja yang nyaman, modern, dan sehat dapat meningkatkan kepuasan karyawan serta menjadi daya tarik bagi talenta baru.
Selanjutnya, mengekspresikan merek. Desain interior kantor menjadi cerminan identitas perusahaan, bisa melalui logo, warna, interior, hingga atmosfer ruang yang konsisten dengan brand value. Yang terakhir yakni mengurangi dampak buruk lingkungan dengan menerapkan konsep desain berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan dan material ramah lingkungan, dan juga bisa dari sistem efisiensi sumber daya. Pembahasan nilai objektivitas selanjutnya yakni tentang analisis pengguna, di mana bisa dibagi menjadi yang pertama ada fokus pada penentuan di mana, bagaimana, dan seperti apa ruang kerja yang paling sesuai dengan tipe organisasi kantor tersebut. Yang kedua yakni menggali kebutuhan aktivitas karyawan agar desain tidak hanya efektif tetapi juga mendukung interaksi, kolaborasi, serta kultur kerja. Yang terakhir yakni dengan pendekatan objektif dan design thinking, analisis pengguna diarahkan pada pemetaan perilaku kerja nyata sehingga konsep ruang dapat lebih relevan. Seperti contoh di samping ada bagan kebutuhan ruang, yakni standar luas bangunan gedung kantor. Yang pertama ada ruang kantor itu sendiri, ada dibagi ke dalam berbagai divisi, dan juga ada ruang penunjang di mana akan dihitung luasan kebutuhan dari kapasitas orang di dalam ruangan tersebut. Apabila di sini kurang jelas, kalian bisa nanti lihat-lihat di buku panduan interior kantor yang dibuat oleh Vanessa Kirani pada tahun 2022. Linknya ada di referensi terakhir. Selanjutnya, pembahasan nilai objektivitas, yakni identifikasi untuk fasilitas itu sendiri. Yang pertama lokasi, di mana bisa dilihat dari aksesibilitas dan konektivitas ruangan. Yang kedua ada tata ruang, yakni sirkulasi, pembagian ruang dan area kolaboratif. Penggunaan dilihat dari kesesuaian fungsi ruang dengan aktivitas kerja. Penampilan fisik, yakni citra, estetika, dan ekspresi merek. Yang kelima ada arsip, pengelolaan data, dan dokumen haruslah yang efisien. Standarisasi konsep bisa dengan dilihat dari konsistensi desain agar mudah dipahami dan diterapkan. Seperti pada contoh kantor Google di samping, yakni bisa kita ketahui dari penampilan fisik, warna-warna yang dipakai itu menunjukkan corporate identity dari Google itu sendiri, di mana penggunaannya pun dia fleksibel dengan berbagai macam aktivitas kerja dan juga dapat menaikkan citra dan membuat suatu estetika dan ekspresi merek khusus sehingga orang dapat tertarik ataupun mengenali bahwa kantor tersebut adalah kantor Google. Selanjutnya, untuk design thinking, seperti yang sudah diketahui, jadi identifikasi penerapan design thinking ada 5 fase. Yang pertama, emphasize. Kalian bisa mengumpulkan data pengguna dan aktivitas. Yang kedua, define, merumuskan masalah, desain dari hasil kajian teori, dan analisis pengguna. Yang ketiga ada idea, mengembangkan dan menghasilkan alternatif konsep interior berdasarkan kebutuhan objektif. Yang keempat ada prototype, membuat rancangan tata ruang dan fasilitas. Kelima ada tes, yakni menguji efektivitas rancangan terhadap kepuasan dan produktivitas pengguna. Untuk pembahasan design thinking sendiri bisa dijelaskan dalam bagian berikut, yakni emphasize bisa dilihat untuk analisis pengguna dengan mengumpulkan data tentang aktivitas, kebutuhan, dan perilaku pengguna. Contohnya bisa dengan wawancara karyawan untuk memahami kesulitan bekerja di ruang tersebut, ruang terbuka ataupun ruang tertutup. Selanjutnya ada define, yakni kajian teori dan analisis pengguna, di mana merumuskan masalah desain berdasarkan teori, fungsi, tipologi, tren, dan hasil analisis pengguna. Contohnya yakni teori menyarankan fleksibilitas, sementara analisis pengguna menunjukkan perlunya ruang meeting informal misalnya. Jadi masalah didefinisikan di sini sebagai kurangnya fleksibilitas ruang itu di kantor existing.
Selanjutnya ada prototype, yakni identifikasi fasilitas, yakni menerjemahkan konsep ke dalam rancangan tata ruang, perabot, dan fasilitas kantor. Contohnya nanti dengan menyusun layout ruang dengan area fokus, kolaborasi, bisa juga, dan relaksasi. Selanjutnya di IDEA ada kajian teori ataupun identifikasi fasilitas ya. Jadi di sini mengembangkan berbagai alternatif konsep interior dengan mempertimbangkan prinsip objektivitas. Contoh konsep ruang fleksibel, ada meja lipat, partisi geser sesuai dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan interaksi. Ya, bisa masuk ke dalam IDEA. Nah, untuk tes, ya ini nanti di analisis pengguna ataupun identifikasi fasilitas, ini biasanya di akhir perancangan ya, ataupun di tahap hampir final ya, terus kalian misalnya harus diujikan dulu ke klien. Jadi di sana kalian diharapkan mendapatkan feedback pengguna dan melihat apakah fasilitas pendukung tadi cukup produktif dan nyaman bagi klien ya. Contohnya nanti adalah uji coba tata letak workstation baru, apakah mengurangi gangguan suara atau meningkatkan fokus dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini dalam design thinking itu bisa loncat-loncat ya. Dari tes mungkin kalian akan ke define lagi gitu ya untuk analisis pengguna ataupun untuk ke ideate lagi tentang kajian teori dan identifikasi fasilitas untuk kembali dites begitu ya teman-teman. Jadi nggak melulu baganya alurnya seperti ini, tapi awalnya memang seperti ini, tapi pada akhirnya nanti akan terdapat uh, improvisasi begitu ya dari tiap-tiap tahapan tersebut. Alur sederhananya, kajian teori itu menjadi landasan konsep nantinya. Kalau analisis pengguna itu memberi data nyata kebutuhan, kalau identifikasi fasilitas itu nanti akan menjadi solusi konkret dalam desain. Nah, biasanya di sini kalian pada tahapan mood board gitu ya, kalian akan mencoba untuk meramu beberapa macam konsep begitu untuk kalian tawarkan ke klien. Mereka maunya yang seperti apa, warnanya seperti apa, yang sesuai dengan corporate-nya seperti apa, yang sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, maupun material yang ingin digunakan seperti apa. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam seperti ini. Ya. Selanjutnya membahas tentang SWOT. Menurut Visenta 2024, jadi sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam kita bilangnya di sini manajemen bisnis ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan ataupun rancangan kalian nantinya. Di mana kalau kita melihat kajian teori untuk strength kekuatan, yakni ada dasar teori dan tujuan desain yang jelas. Kalau untuk weaknesses atau kelemahan, teori bisa mungkin terlalu umum ataupun kurang sesuai konteks nyata dan lain sebagainya. Untuk opportunities atau peluang bisa mengadopsi tren desain global. Dan threats atau ancaman itu lebih kepada tren itu biasanya cepat berubah, jadi bisa jadi nanti teorinya apakah ketinggalan zaman itu perlu kalian cross check ya. Jadi kajian teori kalau bisa kalian cari data yang terbaru gitu. Untuk analisis pengguna, kalau untuk strength biasanya lebih ke kebutuhan dan perilaku pengguna untuk bisa terpetakan. Untuk weaknesses, kalian butuh data pengguna, kadang subjektivitasnya itu bisa terbatas juga ya. Tapi silakan nanti kalian elaborasi dalam existing yang kalian dapatkan. Untuk opportunities bisa meningkatkan pengalaman kerja dan budaya organisasi seperti itu. Lalu untuk threats, kebutuhan pengguna cepat berubah dan lain sebagainya ya. Seperti kajian teori di alam. Untuk identifikasi fasilitas, untuk strength ya kebutuhan ruang, lokasi dan fungsi detail. Weaknessesnya sering terbatas oleh anggaran dan lahan biasanya. Lalu opportunities itu teknologi smart office, ruang fleksibel itu bisa diterapkan ya. Lalu untuk threats biasanya biaya perawatan, adaptasi teknologi cukup tinggi dan lain sebagainya. Ini beberapa contohnya. Sedikit pembahasan juga tentang SWOT pada interior kantor, yakni pada strength interior kantor dapat menjadi nilai tambah perusahaan, misalnya ruang yang ergonomis, fasilitas lengkap, dan citra profesional.
Contohnya desain interior kantor modern dengan pencahayaan alami yang baik itu dapat meningkatkan produktivitas dan menarik talenta baru gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini interior kantornya memang cukup menarik begitu ya, dia mendapatkan pencahayaan yang sangat banyak ya, pencahayaan naturalnya, apalagi kalau di siang hari. Tentunya ini kurang cocok kalau di negeri tropis seperti Indonesia ya, bisa jadi akan terlalu panas, tapi untuk di luar negeri desain seperti ini amat sangat cocok untuk diterapkan karena mereka butuh sedikit hawa yang hangat gitu ya, karena di luar biasanya dingin. Untuk weaknesses atau kelemahan, uh, bisa jadi keterbatasan dalam tata ruang ya, biasanya lahannya terbatas, pemilihan material ataupun biaya yang dapat menjadi penghambat. Nah, contohnya yaitu tadi ruang kerja sempit, ventilasi buruk, menurunkan kenyamanan dan semangat kerja. Itu bisa kalian bahas. Opportunities ataupun peluang, yakni tren desain ramah lingkungan, teknologi smart office, co-working culture bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kantor lebih relevan. Contoh pemanfaatan IoT atau Internet of Things untuk efisiensi energi, ataupun penggunaan furniture modular untuk fleksibilitas ruangan, ya bisa seperti itu. Nah, untuk threats, ancaman bisa dibahas tentang persaingan desain kantor lain yang lebih modern, ya. Perubahan tren desain ataupun biaya perawatan tinggi itu dapat menjadi tantangan. Contoh jika kantor tidak diperbarui, bisa ketinggalan zaman dan tidak menarik bagi generasi muda, pekerja dan lain sebagainya. Gitu ya, itu bisa menjadi ancaman juga bagi perusahaan. Kenapa karyawannya itu nggak betah misalnya seperti itu. Oh ternyata desain interior kantornya kurang oke, kurang fleksibel, kurang kekinian, itu bisa jadi ya teman-teman. Oke, ini sedikit contoh untuk analisis SWOT ya. Kalau di desain interior kantor existing biasanya kan kita menemukan kantor yang memang kurang sesuai ya. Banyak celahnya di situ. Nah, di sini kalau misalnya kalian cara membahasnya itu bisa menjadi 4 bagan seperti SWOT biasanya ya. Jadi strength kekuatan untuk foto di samping ini untuk kajian teori bisa dideskripsikan kantor memiliki kapasitas cukup besar sebenarnya ya untuk menampung banyak karyawan. Untuk analisis penggunanya terdapat lebih dari 5 karyawan yang bisa bekerja bersamaan dalam satu ruangan, mendukung kolaborasi, jendela cukup besar, memungkinkan pencahayaan langsung. Ya. Selanjutnya ada identifikasi fasilitas yang terdapat meja kerja, kursi komputer, kipas angin dinding ya, AC ya, kipas angin dindingnya banyak sekali, AC, lemari arsip, dan beberapa perangkat elektronik pendukung. Ya, itu untuk strength kekuatan. Tapi untuk weaknessnya, untuk kajian teori bisa dibahas nanti tata ruang tidak tertata dengan baik ya tentunya, sehingga mengurangi efisiensi ruang kerja. Untuk analisis pengguna, lingkungan kerja terlihat berantakan dan tidak ergonomis sehingga dapat mengurangi produktivitas dan kenyamanan karyawan tentunya. Untuk identifikasi fasilitas, perabot dan peralatan kantor banyak yang sudah usang ya, dan ketinggalan zaman, serta area penyimpanan tidak terorganisir. Penghawaan masih banyak menggunakan kipas gitu ya. Belum modern gitu. Untuk opportunities atau peluang dari desain ini, yakni pada kajian teori dengan perencanaan interior yang baik ya, yang akan kalian tawarkan nanti, kantor diharapkan dapat dioptimalkan sebagai ruang kerja yang lebih efisien dan representatif. Untuk analisis pengguna, karyawan dapat lebih produktif jika ruangan dirancang ulang dengan memperhatikan ergonomi tentunya ya, pencahayaan dan sirkulasi yang lebih baik. Untuk identifikasi fasilitas, kalian bisa melakukan potensi pembaruan perabot, ya, sistem penyimpanan yang lebih modern, serta penambahan teknologi digital yang lebih mutakhir. Untuk threats atau ancaman, yakni pada kajian teori, lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat menurunkan kualitas kerja dan citra perusahaan. Untuk analisis pengguna, karyawan berisiko mengalami kelelahan ataupun stres, ataupun gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja yang berantakan dan sirkulasi udara yang kurang optimal. Nah, untuk identifikasi fasilitas, jika fasilitasnya tidak diperbarui, risiko kerusakan peralatan semakin besar, biaya perawatan meningkat, dan ruang semakin tidak layak dipakai gitu ya. Nah, ini bisa jadi alasan kalian untuk merancang desain interior kantor yang kalian rancang ini. Begitu teman-teman. Sekian dari saya, ini merupakan referensinya, nanti bisa kalian lihat sendiri untuk memperkaya pengetahuan kalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.